Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Kurnia. Saya guru mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMK Negeri 2 Pandeglang. Video ini adalah video praktik pengalaman lapangan yang merupakan rencana aksi 1. Assalamualaikum. Kita 2 jam ke depan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak pengen kalian kira-kira siap nggak nih belajar untuk hari ini? Siap. Kalau siap, silakan berdiri, silakan cek kerapihan kelas. Silakan cek berdiri dulu semuanya. Cek apakah sudah rapi, atau misalkan ada sampah di sekitar kalian atau di tempat kalian. Kalau kalian sudah siap, bilang siap. Kalau sudah bersih, bilang bersih. Nah, untuk mengawal pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berhati. Silakan ketua kelas untuk memimpin, Pak. Ya, ada. Belum siap? Siap. Belum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini mungkin agak sedikit tegang ya semuanya ya. Coba sedikit relax dulu sih hari ini. Kita sedikit ice breaking ya, biar kita segar, biar kita gembira gitu. Karena kelihatan di sini pada tegang semua sebenarnya ya. Coba sekarang kita ice breaking. Silakan berdiri. Mungkin masih ingat? Ingat ya, bareng-bareng ya. Kalau apa suka PKN tepuk tangan. Kalau apa suka PKN tepuk tangan. Kalau kau suka PKN, ayo kita belajar. Kalau kau suka PKN, tepuk tangan. Pancasila, sakti, sakti, sakti. NKRI, ada. PKN, tetap hari. Tepuk tangan semuanya. Jadi, karena hari ini kita belajar PKN, berarti itu secara umum kita harus lebih mencintai bangsa kita sendiri. Juga harus menghargai bangsa sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Itu salah satu tanda dari sikap nasionalisme. Nanti silakan. Indonesia dariku, kandung padaku. Satu berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali ya. Jesse Safira ada tangannya ya. Neng Hermi. Hadir. Emil. Hadir. Salisa. Hadir. Septi. Hadir. Jadi semuanya ada semua ya. Nah, nanti untuk hadirin ini, selain Bapak absen di sini, kalian harus presensi di LMS, di learning sekolah. Kenapa? Karena nanti ini terkait masalah poster. Nanti poster ada di LMS. Itu kalian harus presensi di situ. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang terkait dengan materi yang minggu lalu. Masih ingat materi apa yang minggu lalu? Masih ingat gak? Apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Terus ya, nah sebelum kalian menyimak tentang materi, harus tahu dulu apa sih tujuannya untuk belajar hari ini itu apa tujuannya. Nah, gini, ada tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus bisa menguraikan pengertian pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Yang kedua, harus bisa menguraikan jenis-jenis pelanggaran HAM dengan baik ya. Yang ketiga, menguraikan penyebab pelanggaran HAM. Keempat, nanti menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi nanti Bapak akan tampilkan sebuah video. Tolong nanti kalian simak video ini.
bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi. Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Terima kasih ya. Tadi kalian sudah menyimak itu suatu peristiwa ya, yang terkait kasus pelanggaran. Mungkin ada yang mau komentar, ada yang ngasih tanggapan, silakan. Kenapa bisa terjadi kerusuhan? Itu. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Tentang ini apa namanya? Meter Pak. Terus, Kalau nggak salah tentang kerusuhan Trisakti dan manusia. ya, bahwa itu kerusuhan tentang Trisakti. Nah, pada awal itu secara singkat itu adalah sekitar tahun 1998. Pada saat itu peristiwa yang itu ya, yang katakan di depan tadi ya, bahwa itu berawal dari peristiwa netter. Intinya tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat menggulingkan pemerintahan yang sudah ada. Tapi sehingga tadi kerusuhan, mungkin ada salah paham, ada provokator di dalam. Nah, nanti ini akan dibahas di tugas kelompok kalian, ya, diskusi kalian. Jadi nanti silakan kalian menganalisis. Nah, sebelumnya Bapak akan kasih materi dulu sebentar ya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ya ini. Jadi dijelaskan jelas ya bahwa yang disebut dengan pelanggaran HAM itu adalah keperbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi di sini ini ada pelanggaran HAM biasa, ada pelanggaran HAM berat. Kira-kira yang tadi itu termasuk pelanggaran HAM apa kira-kira? Berat. Kenapa alasannya? Karena ada ya, nyawa yang mungkin itu ya. Atau ada korban banyak. Jadi bukan hanya kerusakan tempat umum, juga ada nyawa yang hilang. Nah, ini ada 6 contoh. Kalau kalian lihat di sini adalah kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Nah, kira kenapa itu? Yang saya jawab? Karena komitmen negara menyelesaikan tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan nyata. Oh, mungkin itu terkait dengan ada tadi undang-undangnya kurang jelas atau bukti-buktinya kurang lengkap. Ini adalah tugas kalian nanti, tugas kelompok. Ya, untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Nah, di sini Bapak akan kasih 3 dan 4 kasus ya. 4 kasus. Ya. Silakan tentukan ketua kelompoknya. Yang pertama kasus Munir itu kelompok 1. Ingat ya. Kasus Martina kelompok 2. Kasus Trisakti kelompok 3. Kasus Semanggi kelompok 4. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Juga bentuknya berkelompok. Silakan, dari sekarang mulai. Ya, sekarang foto yang depan, Bapak akan memberikan LKPD. Nanti LKPD ini silakan kalian baca ya, baca di jadi apa nih? Nanti kelompok 1. Ya, ini LKPD. Kelompok 2. Di sini ada langkah-langkah kegiatan. Jadi yang pertama itu kalian harus memilih. Silakan dilingkari masing-masing kasusnya yang sudah ditentukan masing-masing kelompok. Ya, dilingkari. Nah, kalian boleh mencari sumber referensi lewat handphone, lewat buku paket, lewat sumber-sumber lain. Silakan. Ya, untuk mengisi LKPD. Nah, di situ ada bermacam-macam permasalahan yang harus kalian bacakan. Ya, ada beberapa pertanyaan
juga terkait masalah kasus masing-masing. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan. Bapak kasih waktu ya untuk sekitar 10 menit. Oke, kayaknya. Silakan, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah ya, ini terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah menyelesaikan tugas KPD-nya ya. Terima kasih semuanya. Ini waktu tadi Bapak pakai 10 menit ya, sudah selesai. Jadi alhamdulillah semua juga sudah selesai gitu mengisi alat itu. Nanti sekarang tinggal berkelompok untuk maju ke depan untuk evaluasi. Ya, silakan nanti kelompok 1 untuk membacakan hasilnya ya. Sebagai bentuk amanat Perpres nomor 111 tahun 2004 serta menindaklanjuti rekomendasinya hingga tuntas. Mendorong amandemen UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan memasukkan ketentuan khusus tentang perlindungan pembelaan agar kasus-kasus kekerasan terhadap pembelaan tidak terulang berikutnya. Kami dari kelompok 2 kami masing-masing kasus musida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya ya, ini kelompok terakhir akan menyajikan satu kasus. Ya Pak. Nah, mungkin dia setelah semuanya ke depan, Bapak akan menunjukkan. Berarti di sini kalian juga sedikit memahami apa itu kasus pelanggaran HAM. Jangan sampai kalian tidak memahami karena nanti tujuannya itu ada 4 tadi yang harus kalian selesaikan akhir ini. Ya, jadi Bapak simpulkan kalian sudah lebih semangat memahami apa itu pelanggaran HAM, juga contoh kasusnya, juga penyebabnya, juga latar belakangnya tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalian harus sudah bisa memahami analisis dalam bentuk kasus ya. Nah, di sini Bapak akan pengen tanya kepada satu siswa ya, mungkin waktunya ya, tentang refleksi untuk hari ini belajar. Ya, bagaimana pendapatnya? Silakan untuk refleksi. Bagaimana? Ya. Senang Oh, apa lagi? Dari awalnya akan hadir. jadi mengetahui apa manusia juga norma-normanya gitu ya. Di sini nanti kalian Bapak akan ngasih post test, ya, atau ada tes individu. Silakan dikerjakan nanti di LMS ini. Karena di sini tadi Bapak katakan harus presensi absen gitu. Nanti saat absen kalian silakan dicek ini ada soal-soal individu terkait materi HAM. Nah, untuk penilaian kelompok tadi Bapak lihat semuanya sudah bagus ya. Kelompok 1 nilainya sudah bagus ya. Nanti Bapak bagikan hasilnya KPD-nya semuanya. Ya, Mas. Nah, tapi ya kita bersyukur untuk hari ini kita bisa selesai ya belajar hari ini sampai selesai, tidak ada kehalangan apapun ya, untuk jaringan sudah bagus, tidak ada yang melakukan jaringan ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa belajar sampai selesai ya. Nah, untuk itu untuk akhir
Alhamdulillah.